Hai guys, di video kali ini saya akan update soal pergerakan harga Bitcoin selanjutnya. Menurut trader profesional ini, Il Capo kira-kira apa pendapat dia mengenai arah harga Bitcoin selanjutnya? Dan ada juga beberapa info lainnya dari Bitcoin Dominance dan ini juga. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar proof fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Kita akan lihat dulu Bitcoin di time frame daily-nya. Di time frame daily-nya itu cukup bagus, close-nya kemarin Senin bisa naik dan hijau juga sudah dua candle dari Minggu dan Senin itu dia naik dengan hijau. Hari ini juga dimulai dengan hijau, tetapi kita harus tunggu close-nya agar bisa berikan konfirmasi. Tetapi dari dua candle ini biasanya sudah bagus. Kalau dari RSI-nya itu perlahan-lahan sudah menembus di atas 50, jadi mulai bullish dan ini ada bounce daripada MACD-nya, garis biru itu bounce daripada garis orange yang ada di sini, jadi mengarah ke atas lagi, masih dalam proses ke atas, tetapi tidak terlalu kelihatan cepat ya teman-teman ya, jadi tidak terlalu cepat. Untuk time frame yang lebih kecil, masih ada di daerah-daerah sini saja, tertahan di 19.600-an dan 19.400-an, jadi di range ini. Oke, dia harus melewati daerah 20.000 di sini agar bisa benar-benar bullish lagi. Tetapi kalau misalnya dia dari di bawah ini, di bawah 20.000 dia mulai turun, maka itu bisa membuat harga Bitcoin lebih turun lagi ke bawah ya. Jadi kita harus tunggu pergerakan harga selanjutnya. Kalau dia sudah mulai berbalik arah, maka dia kena bisa turun lebih rendah daripada 19.000 ya. Oke, untuk indikator di time frame 4 jam sih masih dalam posisi bullish, masih dalam posisi naik sebenarnya. Oke, tidak ada bearish divergence juga yang terbentuk, jadi biasa biasa saja. Dan sesuai dengan video kemarin, sesuai dengan prediksinya, time frame 4 jam untuk DXY, indeks mata uang dolar, ini berhasil breakdown ke bawah daripada 112 ya. Dan kemungkinan dia bisa turun ke bawah, lanjutkan pergerakan ke bawahnya. Neckline ini berhasil ditembus dan sudah ada beberapa candle 4 jam yang close di bawahnya dan sudah retest juga di candle 4 jam yang sekarang ini. Kemungkinan bisa turun lagi. Kemungkinan yang lain adalah dia naik dulu ke sini, dia membentuk yang namanya lower high, 3 lower high yang ada di sini dan menjadi konfirmasi kalau ini sedang dalam posisi downtrend untuk DXY. Jadi bagus untuk Bitcoin, tetapi Bitcoin tidak terlalu cepat pergerakannya kalau kita lihat. Mungkin karena DXY juga kemarin masih beberapa 4 candle 4 jam yang lalu ini masih dalam posisi sideways di 112, jadi Bitcoin juga tertahan di 19.500-an ya. Oke, ada beberapa info lainnya. Kalau misalnya ini ada orang-orang yang mengutarakan pendapatnya ya. Oke, jadi Leyah dia bilang kalau SRP orang-orang celebrate SRP karena akan membantu CBDC sedangkan dia sendiri tidak support terhadap CBDC ya. Dan kalau kita tahu bahwa Ben Armstrong juga dia merupakan supporter kuat daripada XRP, dia sering ngomongin soal XRP yang berhadapan dengan SEC dan dia berada di pihak XRP. Dia mungkin tidak kurang suka dengan apa yang pendapat yang Leyah utarakan ini dan dia meneruskan dan orang-orang sebaiknya stop menggunakan Coinbase. Coinbase adalah exchange terbesar di Amerika dan USDC karena mereka adalah CBDC-nya. USDC akan menjadi dolar digitalnya The Fed. Saya menerima kabar minggu ini bahwa Circle itu sedang bekerja sama dengan Uni Eropa untuk membuat digital euro ya. Jadi bukan pendapat-pendapat mereka yang atau argumen-argumen mereka atau debat mereka yang saya mau highlight di sini, tetapi Coinbase dan USDC-nya. Jadi pendapat Ben Armstrong itu tersebut ya. Ada kemungkinan USDC, Coinbase. Kita tahu bahwa kedua perusahaan ini, Coinbase dan Circle, mereka bekerja sama dengan BlackRock ya. Dan mungkin ada langkah-langkah tertentu yang mau mereka lakukan sehingga mereka bisa mungkin kerjasama dengan The Fed ya, membuat
CBDC-nya Amerika. Dan kita tahu bahwa kalau CBDC ini itu bisa digunakan sebagai alat untuk mengontrol finansial kita, orang-orang ya di Amerika dulu karena ini CBDC Amerika. Circle sendiri USDC-nya itu mereka bisa memfreeze kalau ada USDC di akun wallet tertentu itu bisa di-freeze, bisa dihentikan sehingga tidak bisa dikirim ke wallet yang lainnya, menunjukkan bahwa mereka agak centralized ya. Dan kalau kita lihat sifat centralized tersebut maka cocok sekali dengan CBDC ya. Oke, dan Circle juga bekerja sama dengan Digital Euro dengan Uni Eropa. Kemungkinan besar juga Circle bisa kan kerjasama dengan Fed ya membuat CBDC-nya Amerika Serikat. Ini perlu kita tahu ya karena ke depannya tahun depan CBDC akan menjadi salah satu hal yang sering diumumkan di media dan akan menjadi hal yang mungkin bisa menjadi mendobrak ya orang-orang menggunakan kripto nantinya. Bagus untuk Bitcoin dan kawan-kawan atau buruk buat Bitcoin dan kawan-kawan itu kita tidak tahu. Tapi yang pasti secara jangka panjang Bitcoin pasti bullish ya, masih belum terjadi adopsi massal untuk Bitcoin dan puncak di harga 69.000 dan harga 64.000 di bulan April itu belum puncak seperti di tahun 2017, tidak sama. Pasti akan ada masa-masanya hal itu terjadi lagi ya. Oke. Jadi perlu kita waspadai mengenai USDC ini ke depannya. Saya akan update soal Real Bitcoin Dominance Index ya. Jadi ini tidak menyangkut soal stablecoin-nya. Di sini kita lihat kalau dari bulan September awal itu dia naik sampai sekarang sampai Oktober dan sideways saja selama bulan Oktober ini ya. Naik dari 62% itu sampai ke 67%. Jadi tidak setinggi di bulan Juli. Di Juni ini merupakan daerah low banget dan altcoin juga paling terpuruk di sini. Tapi di sini dia tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan puncak di ya. Jadi masih begini, apakah akan breakdown atau breakout ke atas kita harus melihat ini semacam membentuk pola ascending wedge ya. Nanti mungkin beberapa hari ke depan atau 1 minggu kemudian kita bisa lihat arah selanjutnya. Apakah lebih baik memegang Bitcoin atau altcoin atau stablecoin ya. Oke. Dan ini ada sedikit info dari The Mag bahwa ada koin yang baru listing di Binance hari ini yaitu Aptos ya. Binance baru saja listing Aptos. Ini kita lihat tokenomicsnya gimana. Rupanya tidak ada infonya. Dan mereka akan melisting Aptos di berbagai exchange besok ya. Saran dia adalah jangan buy atau beli ketika listing terjadi. Mungkin bisa pump ketika listing terjadi seperti di YDX membuat evaluasi nilai di YDX sekitar 50 miliar dolar di waktu yang singkat, kemudian didistribusikan menjadi nol ya. Timnya rumornya adalah tim dan investornya itu memegang 90% untuk Aptos. Jadi kenapa tidak transparan tokenomicsnya karena mungkin ada hal yang mereka sembunyikan di sini. Saya juga melihat tweet lain. Jadi kemungkinan Aptos ini bisa menjadi mainan whale mungkin ya atau timnya atau kita tidak tahu. Jadi menurut saya sih saya lebih baik tidak kalau dari saya pribadi saya tidak akan membeli ini. Ya. Masih banyak koin lain yang lebih bagus lagi dan yang belum all time high juga atau belum parabolik juga itu banyak. Beberapa koin layer 2 itu masih bagus sebenarnya potensinya. Saya lebih memilih koin-koin itu daripada ini ya. Karena sedikit mencurigakan mereka langsung listing di berbagai exchange.
Dan ini ada pendapat dari trader profesional Il Capo mengenai prediksi harga Bitcoin selanjutnya berdasarkan technical analysis. Kalau kemarin berdasarkan level likuidasi ini dari technical analysis ya. Nah, beberapa orang itu memposting fraktal tahun 2018 ya, karena mirip dengan pergerakan yang sekarang. Mereka pikir bahwa harga itu akan membentuk yang namanya lower high, kemudian dump 50% seperti tahun 2018 ya. Mereka ignore fakta bahwa fraktal itu mengindikasikan arahan besarnya ya. Jadi arahnya itu ke atas atau ke bawah, bukan low time frame tahu atau breakout dalam turun berapa persen. Jadi tidak bisa memprediksi turunnya itu berapa persen. Orang-orang itu berpikir ya, kalau harga Bitcoin itu akan drop 50% langsung ke 10.000 ya. Seperti di tahun 2018, menurut dia ini adalah kesalahan yang besar sekali ya. Oke. Fraktal itu menunjukkan polanya. Sebuah descending triangle setelah sebuah downtrend itu berarti bearish ya. Oke. Mereka tidak akan muncul atau terjadi sama dengan pola-pola sebelumnya. Ada beberapa level support yang Il Capo tentukan di sini yaitu 18.000 dan 19.000. Kita lihat sangat jelas sekali 18.000 di daerah sini dan 19.000 di daerah sini. Ya, jadi kita lihat kalau Bitcoin itu sering kali ke daerah 18 ribuan, 19 ribuan itu. Habis itu dari situ dia bounce, jadi akan masuk akal sekali. Tetapi menurut dia bounce-nya itu semakin lemah. Jadi ini bounce-nya tinggi, tetapi kedua lemah, ketiga ini lemah. Jadi menurut dia adalah bearish ya, ke bawah, akan ke bawah. Oke. Level support yang kedua adalah di daerah 13.000 sampai 14.000 karena ada all time high di tahun 2019 itu di 14 ribuan, jadi bisa menjadi daerah support terkuat selanjutnya, tapi dia tidak akan menutup kemungkinan wick bisa nge-wick ke daerah 13 ribuan. Tapi kalau kita zoom in, kita seharusnya tidak berasumsi bahwa harga akan langsung turun ke bawah di dump ke support selanjutnya yaitu 13.000, 14.000. Low time frame sekarang ini bullish, jadi dia sedang dalam ada posisi, jadi menurut dia bisa ke 21.000 dulu ya. Setelah ke 21 ribuan, maka dia akan jual, habis itu dia ekspektasinya dia akan ke bawah ya. Jadi 21 ribuan ini ada di daerah fair value gap yang warna merah ini ya. Sangat logis sekali kalau misalnya harga ke sana, habis itu turun ke 14 ribuan ya. Mungkin tidak langsung, tapi bisa juga dalam beberapa hari atau minggu. Oke. Jadi dia ekspektasinya masih bisa ke atas. Altcoin mungkin juga akan mengikuti ketika Bitcoin ke harga 21.000. Ya, oke, jadi kita seharusnya tidak ekspektasi bahwa ini akan dump secara instan ke bawah. Nah, masih ada low time frame yang kelihatannya bullish ya. Nah, itu saja informasi pada hari ini. Semoga membantu teman-teman di dalam investasinya. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.